Hai semua, Wedita Indrasari di sini, dan ini adalah bacaan untuk energi bulan April, dan ini adalah seri video untuk tarot. Saya akan pakai dua deck. Yang pertama adalah Rider-Waite, yang kedua adalah nih Rider-Waite, kemudian yang kedua adalah ini which is Tarot. Dan ini diperuntukkan untuk zodiak tersebut, matahari, bulan, atau ascendant, serta kalau memang cocok Venus. Jadi kalau misalnya tidak cocok di matahari, coba lihat di bulan dan kemudian di ascendant atau Venus. Kalau tidak cocok berarti ya memang tidak cocok. Begitu, kita lihat masing-masing videonya berikut ini. Aries, temanya di core card ada dua ini, the Death card dan Three of Cups. Jadi kalau kita lihat Aries, ini adalah adanya transformasi ya pada saat ini, paling tidak bulan April adanya perubahan yang cukup besar. Dengan siapa Aries akan hang out ya. Kalau kita lihat lagi juga ini di bawah, di bottom of the deck ya, ini adalah Judgment, dan ini adalah Nine of Wands kebalik ya, Nine of Wands kebalik. Jadi kalau saya lihat ya, bahwasanya apa yang harus dilewati Aries dalam waktu cukup lama dan itu berat, itu akan segera berakhir ya, memang sudah ditentukan dari sana. Dan kemudian Aries tidak lagi harus defensif. Nah, kemarin sepertinya defensifnya itu terjadi pada lingkungan tempat Aries bekerja. Makanya sekarang yang ada adalah perubahan yang cukup besar dari lingkungan pertemanan Aries. Pertemanan ini bisa di lingkup sosial mana aja, bisa benar-benar teman berbagi cerita, mungkin yang tadinya ada yang sahabat, kemudian somehow ada yang memisahkan, mungkin harus pindah lokasi, yang satunya harus pindah bagian sehingga tidak lagi jadi teman bermain, misalnya seperti itu. Nah, yang crossing, ini dua-duanya dalam kondisi upright seperti gini, adalah sekarang ya Aries ya. Crossingnya adalah lebih berfokus pada bagaimana mencari, katakanlah, pemasukan, ya, bekerja supaya mendapatkan uang. Dan ini the moon, ya, dalam bekerja masih banyak yang harus ditingkatkan oleh Aries, ya. Jadi ada perubahan yang besar dalam pertemanan dan dalam waktu dekat, ya. Itu barangkali karena fokusnya Aries adalah tidak lagi lebih ke sosial, jadi lebih katakanlah ketemu dengan teman, kemudian banyak ngobrol, mencari katakanlah pemasukan dari hubungan atau networking dengan teman-teman, enggak. Jadi sekarang fokusnya adalah bekerja lebih giat di tempatnya, dan ini adalah mengembangkan kemampuan di bidangnya, khususnya adalah lebih paham tentang apa yang digeluti sekarang. Nah, apa yang baru dilakukan adalah Aries memang sangat berhati-hati, ya. Ini Four of Pentacles kebalik itu sangat berhati-hati. Tetapi ternyata setelah pengalaman, ini kan kalau sangat berhati-hati seperti ini, tapi ini kan terbalik sini. Karena setelah pengalaman ternyata lebih baik tidak begitu, ya. Ini juga tadinya berhati-hati dan informasi sangat ditahan, ini the High Priestess. Ya. Yang lalu berarti ternyata setelah pengalaman, ternyata saya tidak harus membatasi diri saya dengan pekerjaan tertentu. Ini mungkin energi ini bisa tentang pekerjaan, bisa tentang hubungan percintaan. Tapi kalau saya melihatnya lebih ke pekerjaan. Karena tampaknya memang arahnya ke situ tadi, Eight of Pentacles dan lain sebagainya, lebih ke pekerjaan. Jadi kemarin itu bereksperimen atas satu tugas baru dan ternyata menyukai. Dan satu kuncinya ternyata adalah jangan terlalu fokus pada satu hal.
Jadi dibuka aja. Dibuka dalam arti kemudian Aries mendiskusikan dengan orang lain apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakanlah inginkan lebih jauh, yang tadinya hanya berupa gagasan yang sepertinya hanya angan-angan saja, ternyata bisa dilakukan doable gitu, sehingga itu menjadi fokus utama Aries yang lalu. Nah, kedepannya karena Aries sudah merencanakan sesuatu secara lebih, katakanlah dengan pengalaman tadi, kemudian merencanakan sesuatu lebih detail, ya, dengan menggunakan informasi, katakanlah dia diskusi dengan teman-teman, maka Aries akan segera, jadi ini belum dilakukan, baru potensi ya, membuat rencana baru untuk melakukan suatu perubahan yang besar. Dan barangkali perubahan itu tadi yang membuat lingkungan Aries menjadi berubah, ya. Kenapa? Karena di dalam pikiran Aries, ya, tidak lagi mau menerima apa yang hanya diarahkan oleh orang lain. Mungkin Aries sekarang sudah paham bahwa entrepreneurship, ya, kewirausahaan, atau katakanlah buka bisnis baru, yang barangkali dengan kongsi dengan orang lain, ya, bukan menjadi anak buahnya orang lain, itu lebih menyenangkan, ya. Ini King of Wands menunjukkan dia tidak mau lagi katakanlah menjadi anak buah dari satu institusi yang besar. Di Aries kalau dari bacaan ini tampaknya lebih menginginkan katakanlah bisnis baru di mana dia pegang kendali, ini ya, King of Wands pegang kendali, dan tidak lagi terpaku atau menuruti ide-ide atau gagasan dari orang lain, tetapi lebih gagasannya sendiri, karena tadi udah punya pengalaman. Nah, kenapa kok begitu nih situasi terjadi? Karena kemarin memang barangkali Aries masih harus banyak belajar. Yang jelas dari katakanlah 2 tahun terakhir, mungkin lebih, itu Aries belum bisa, ya. Ini dua-duanya Ace of Wands, satu Ace of Wands, satu Knight of Wands kebalik. Jadi belum bisa mengekspresikan Aries yang sesungguhnya, sejatinya Aries kan dia dahulu, di depan, berinisiatif, atau dia yang punya ide yang inovatifnya tadi. Nah, tapi karena memang masih banyak yang harus dipelajari Aries, dan memang katakanlah dalam 7 tahun terakhir itu lumayan berat buat Aries, jadi memang belum siap untuk berdiri sendiri, sehingga yang dilakukan kemarin memang bukan Aries yang sebenarnya. Nah, kedepannya memang harapannya adalah Aries membuat satu perubahan, ya, dan rencana perubahannya itu pun dibuat dengan baik, dengan teliti. Oke. Apa yang dipikirkan Aries tentang diri sendiri adalah yang lalu, yang dia pikir jangka panjangnya bukan, ya, adalah yang terusan dari yang lalu, ternyata tidak lagi, sudah ada perubahan keinginan. Jadi yang jelas keinginannya apa? Lebih berfokus ke diri sendiri, 9 of Cups. Lebih berfokus dari apa yang disenangi kalau bekerja dengan perasaan, jadi kayak mengerjakan hobi, itu kan selain akhirnya mendapat penghasilan, tetapi juga dia melakukan hal yang disukai. Tidak lagi seperti dulu, yang hanya mengikuti dari atasan yang dia pikir itu adalah karir yang menjanjikan, tapi ternyata tidak. Aries punya kesempatan untuk melihat harapan tentang keberhasilan, kesuksesan dari area bisnis yang berbeda. Dan itu lebih menyenangkan hati Aries. Nah, apa yang dipikirkan orang lain tentang Aries, memang Aries tampaknya karena rencananya juga belum terlalu matang, masih prematur untuk cerita lebih luas, dan sekarang juga masih mencari bentuk. Jadi orang lain melihat Aries tidak bisa dipahami sebenarnya apa yang dia inginkan sih. Apa yang mau dia lakukan kok dia nggak bicara. Orang lain melihatnya seperti itu. Nah, sarannya adalah ada 2 hal di sini sarannya. Yang pertama adalah Queen of Swords, tapi kebalik. Jadi Aries walaupun katakanlah ada transformasi yang besar, Aries mau memulai sesuatu yang baru, dan itu sangat menjanjikan Aries karena ini adalah era yang baru dan Aries adalah yang terdepan, dan Chiron sekarang sudah ada di Aries, tidak lagi di Pisces.
Dan Uranus ada di Taurus, itu berarti adalah di rumah kedua untuk keuangan. Jadi sebenarnya ke depan sangat menjanjikan, tapi tidak mudah ya, tidak mudah. It will take, dia akan sekitar, katakanlah terlihat hasilnya itu setelah sekitar 7 tahun. Benar-benar berhasil, tapi sebelum sampai 7 tahun, katakanlah pertama masih membangun, kedua masih harus mengganti struktur, ketiga baru kelihatan hasilnya, keempat kemudian memperluas networking, kelima, nah gitu ya, itu tahun ke tahun. Nah, ini sarannya adalah bekerja saja, dan networking yang sudah dibangun masa lalu, walaupun bukan menjadi utama lagi, katakanlah sudah beda, yang dulu adalah karyawan, sekarang jadi entrepreneur, tetapi tetap teman-teman itu jangan ditinggalkan, karena mereka akan tetap menjadi rekan bisnis yang baik ke depan. Karena kita nggak tahu, barangkali dari mereka lah Aries bisa membuka jalan untuk bisnis yang baru. Nah, hasilnya adalah barangkali saat ini harus lebih banyak, hasilnya adalah lebih banyak melihat data, karena semuanya masih baru. Ya, jadi hasilnya 2 ini, outcome, hasilnya adalah belum bisa mengambil keputusan karena datanya belum lengkap. 7 of Wands ini adalah masih banyak pertentangan, datanya belum dianalisis dengan baik, belum dirangkum menjadi satu hasil yang konklusif. Ya, dan clarifier-nya juga sama 2 kali nih ya. Ini ada 9 of Swords kebalik, di sini juga 9 of Swords kebalik ya. Di sini Queen of Swords kebalik sama 7 of Swords. Jadi yang saya bilang tadi, ini akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang, tapi ini butuh, ya. Saya lanjutkan, tadi mati sendiri videonya. Jadi artinya katakanlah dalam 5 tahun ke depan, saat ini Aries harus banyak bekerja keras, termasuk menjaga supaya bisnisnya tetap menguntungkan dan hati-hati terhadap kecurangan-kecurangan dari dalam. Kecurangan bukan berarti hanya dari luar, tapi pengambilan keputusan Aries jangan sampai terganggu oleh hal-hal katakanlah yang membuat fokus untuk memastikan keberhasilan usaha ini menjadi optimal. Itu bisa menjadi godaan. Oke, Aries, kalau saya lanjutkan, apa yang menjadi oracle untuk bulan guiding light nih ya, yang ini. Readings, 1 card. Saya kocok dulu. Nih, hasilnya adalah victim mentality. You are learning to understand that everything happens through you, not to you. Ya, jadi Aries sama dengan tadi, oracle ini menguatkan bahwasanya apapun yang diusahakan, Aries tidak dalam posisi menerima. Tapi Aries harus menjadi orang yang mengupayakan sehingga kemudian bisnis ini berhasil dan orang lain bisa menerima hasil dari upaya yang dilakukan oleh Aries. Apa boleh buat, zodiak pertama memang Aries yang harus berinovasi, Aries yang memulai pioneering, itu adalah kekuatan Aries ya. Mudah-mudahan bisa terlihat apa yang terjadi ke depan. Begitu Aries, wanita yang dirasati di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.